Salam, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita senantiasa ada dalam pemeliharaannya. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri kita ada dalam persekutuan. Kiranya sukacita senantiasa ada dalam hati kita yang kita nyatakan dalam pujian dan doa kita, serta pengharapan ada dalam firman yang nantinya akan kita dengarkan. Mari kita berdiri, kita kumandangkan pujian Terang Matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang.
Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Bersyukur atas segala kasih karunia-Mu atas hidup kami, seraya kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 29, ayat 1 hingga ayat yang ke-11, dengan perikop kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberikan umat-Nya dengan sejahtera. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk diberkati melewati perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat yang keempat dan ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata, dan kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu diberikan kemampuan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11.
firman Tuhan ini terdapat dua perikop. Perikop yang pertama Yohanes Pembaptis dan perikop yang kedua Yesus dibaptis Yohanes. Saya bacakan demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah Allahku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa sangat melegakan rasanya ketika kita mendapatkan maaf atau pengampunan dari seseorang yang kepadanya kita pernah bersalah. Ada kesukacitaan tersendiri. Dan tentunya maaf itu akan memperbaiki hubungan yang sebelumnya rusak oleh kesalahan. Nah, saudara-saudara, kesalahan atau dosa kita manusia ini juga banyak dan beraneka ragam. Kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan supaya hubungan kita kembali baik, di mana yang sebelumnya dirusakkan oleh kesalahan, pelanggaran atau dosa kita. Firman Tuhan hari ini katakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saudara-saudara, hal yang pertama bertobat. Bertobat adalah keadaan di mana seorang berdosa menyesal dari dosa-dosanya, sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikiran dan hatinya lalu berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah. Nah, berkaitan dengan hal ini mari kita renungkan secara pribadi saudara-saudara. Apa yang sudah menjadi dosa pribadi kita? Ketika kita mengetahui dan menyadari akan dosa itu, mari akui itu di hadapan Tuhan. Berjanjilah pada diri sendiri untuk meninggalkan dosa itu atas pertolongan Roh Kudus dan berpalinglah kepada Allah untuk hidup berkenan kepadanya. Itu hal yang pertama. Kedua, baptisan. Baptisan itu berarti mencelupkan ke dalam air. Ada gereja yang meneruskan baptisan ke dalam air. Dan ada juga gereja yang melaksanakan baptisan dengan cara memercikan air ke atas kepala anak atau orang yang dibaptis. Dalam hal ini salah satunya adalah Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. Nah, penggunaan simbol atau materi air ini juga berarti sama dengan mencelupkan ke dalam air. Dan lebih jauh lagi saudara-saudara, bukan air yang membersihkan atau mengampuni dosanya manusia. Tetapi saudara-saudara, darah Kristus. Ini difirmankan dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-28. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi pemakaian materi air dan bagaimana cara baptisan itu tidak perlu diperdebatkan. Karena yang terpenting adalah bahwa pembersihan atau pengampunan manusia dari dosa itu adalah darah Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan manusia. Nah, diceritakan dalam nas ini bahwa Yesus datang kepada Yohanes untuk memberi diri dibaptis. Kemudian saudara-saudara, katanya Yesus itu nggak berdosa. Lah kenapa harus dibaptis?
Ya kan? Nah, bukannya baptisan itu sebagai tanda dari pertobatan atas dosa lah. Berarti kalau Yesus dibaptis, itu berarti Yesus juga meminta pertobatan dari dosanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberi diri dibaptis. Itu bukan karena ia telah berdosa. Atau bukan juga karena ia membutuhkan pengampunan atas dosa. Tetapi adalah untuk menyatakan bahwa ia sudah hadir di tengah-tengah manusia. Dan ia datang untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Hal ini juga dilakukan oleh Yesus sebagai tanda dari dimulainya karya Yesus bagi penyelamatan dunia. Yang kemudian diikuti oleh pengurapan. Dapat kita lihat pada teks kita ini, pada ayatnya yang ke-11 dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah awal dari karya Yesus, di mana ia mendapatkan pengurapan dari Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara, yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis ini telah menyerukan hal ini kepada banyak orang. Dan banyak orang pula dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem pada saat itu datang untuk mengakui dosanya dan kemudian memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang saudara-saudara, menjadi tugas saya dan saudara, menjadi tugas kita semua untuk menyerukan hal yang sama. Jangan biarkan kita hanya diam melihat dosa yang dilakukan oleh orang lain karena menganggap semuanya menjadi tanggung jawab masing-masing. Siapa yang berdosa maka dia yang bertanggung jawab, itu benar. Tetapi menjadi keliru apabila kita hanya diam melihat orang berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara, kita memiliki tugas yang sama seperti Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan kembali. Sehingga kita dan banyak orang itu mendapatkan keselamatan. Kita berkarya di dalam mempersiapkan akan kedatangan Tuhan kembali. Selamat berkarya, persiapkanlah kedatangannya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam Engkau Yesus Kristus adalah pengharapan hidup kami. Kami bersyukur bila mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kembali kami diingatkan dan dikuatkan untuk kami meninggalkan segala dosa, pelanggaran kami, kesalahan kami, meninggalkan kehidupan lama kami, kembali kepada Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, serta percaya kepada Engkau, di mana di dalam Yesus Kristus, Bapa di sorga telah berkenan kepadanya. Bapa di sorga, kami hendak menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintahan pusat, bahkan pemerintahan daerah, di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan setiap tindakan karya, bahkan kebijaksanaan yang dilakukan, diberikan. Lewat itu semua Tuhan berkarya untuk kelepasan kami semua, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau berikan kekuatan dan kemampuan bagi pemerintah dan bersama-sama sekalian kami sebagai masyarakat, untuk kami berpadu, membangkitkan kembali perekonomian, bahkan segala sektor dalam kehidupan ini. Sehingga segala sesuatunya boleh kembali pulih, dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, berjalan dengan lancar dan baik. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja, dimanapun juga adanya, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang memberi diri dalam melayani, bahkan seluruh jemaat, untuk bersehati, memiliki semangat, memiliki kerinduan, bahkan keinginan untuk selalu memiliki hati seorang hamba, untuk selalu
karib dengan Tuhan, melewati pujian, sembah, doa pengharapan, dan kerinduan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kemudian kami beritakan bagi dunia. Sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk setiap gumul juang umat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKE Getsemani, Palangkaraya. Kami yang bergumul dengan ekonomi, pekerjaan, usaha, hubungan suami dan istri, dalam hubungan anak dan orang tua, saudara bersaudara, kami menyerahkan semuanya itu dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah kami hidup takut akan Tuhan dan setiap apa yang kami pikirkan, katakan dan lakukan tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Sebagai pertanda Tuhan masih perkenankan kami menjalani hari-hari hidup kami untuk berkarya, mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Bersama dengan ini juga kami akan bersama-sama mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan ini semua adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan ini, marilah kita dengarkan nats pengantar demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Seraya persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian ungkup nomor 130 dengan judul Tarahatala Tagal Kareasi.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.